Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kiranya tiada ungkapan yang lebih indah dan serasi bagi kita pada siang ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia Islam, yang telah melimpahkan nikmat kepada kita iman, yang telah memberikan petunjuk berupa Al-Qur'an sebagai kompas kehidupan di semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duta dan utusannya di dunia ini untuk memberikan petunjuk kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri untuk bertakwa
dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Karena ini memang pesan yang senantiasa disampaikan oleh khatib setiap Jumat, yang wajib disampaikan untuk senantiasa mengevaluasi diri setiap saat kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Hadirin, pada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi. Dia mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, berikan kepadaku sebuah pernyataan. Katakan kepadaku sebuah pernyataan tentang Islam. Qul li fil islami qaulan." Berikan kepadaku suatu pernyataan yang mantap, yang syarat makna tentang Islam. Sehingga kata sahabat tersebut, setelah aku menerima pernyataan tentang Islam tersebut dari engkau, aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain kepada engkau. Ini kata sahabat ini. Ini pernah kejadian ini. Kulli fil islami qaulan. Katakan kepadaku tentang sesuatu, ya, tentang Islam, ya. La as'aluhu anhu ahadan. Sehingga setelah engkau memberikan sebuah pernyataan tersebut kepada aku tentang Islam, ya, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selain kepada engkau. La as'aluhu anhu ahadan wairaka. Begitu kata Nabi. Kemudian Nabi menjawab, "Qul, nyatakan olehmu. Berkomitmenlah engkau akan dirimu sendiri. Qul, katakan olehmu. Amantu billah. Aku beriman pada Allah. Ya. Summastaqim. Kemudian konsistenlah." Para jamaah sekalian, di sini pesan singkat, sederhana dan syarat makna. Ya. Seorang sahabat tanya, minta petunjuk tentang, ajari tentang Islam, tentang sesuatu tentang Islam, ya. Kemudian setelah itu dia berharap tidak tanya apa-apa lagi. Setelah itu Rasul singkat, karena mungkin Rasul saat itu sudah tahu kapasitas yang bertanya, sehingga menyatakan bahwa, "Qul, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman pada Allah, summastaqim." Kemudian konsistenlah. Jadi di sini inti dari ajaran yang diajarkan Rasul adalah, kalau kita sudah menyatakan diri kita iman, tidak cukup berdasarkan kasus peristiwa dialog antara seorang sahabat dan Nabi tersebut. Saya beriman, tidak cukup. Sebab di situ ada kalimat summa, kemudian istaqim, kemudian konsistenlah. Artinya di sini, setelah kita beriman, kita wajib konsisten, ya. Kalau di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3 itu menyatakan beriman saja tidak cukup, karena itu hanya pengakuan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, amanah mengatakan aku beriman tidak cukup, kata Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira dengan mengatakan aku telah beriman pada Allah, wa hum la yuftanun, sementara engkau belum diuji, ya, belum diuji. Ayat 2, ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, ya. Ya. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ya. Padahal kami telah menguji orang-orang terdahulu sebelum kamu untuk mengetahui, supaya kami bisa mengidentifikasi siapakah di antara orang-orang, di antara kita semua, di antara kalian semua itu yang benar-benar ucapannya beriman. Amanah itu betul-betul, atau wala ya'lamanal kadzibin, ya. Atau kita ini pendusta. Jadi kalau saya ini beriman pada Allah, itu belum cukup, karena itu hanya pengakuan,
mengaku-ngaku. Jadi hanya pengakuan, ya. Perlu dibuktikan dulu. Jadi sebagaimana kita ketika mungkin menyatakan kagum kepada seseorang, harus dibuktikan bentuk kekaguman itu. Cinta kepada seseorang harus dibuktikan, ya, cinta tersebut. Hadirin yang berbahagia, oleh karena di sini sangat penting tentang arti konsisten itu, karena konsisten itu ajaran paling inti kalau menurut peristiwa dialog Rasulullah dengan sahabat tersebut, gitu ya. Nah, oleh karena itu konsisten itu di sini banyak berbagai macam apa yang akan kita jalankan tentang konsisten itu, bukan hanya dalam ibadah ritual saja, gitu ya. Jadi konteksnya itu bukan konteks ritual saja, gitu ya. Jadi kita konsisten itu konteksnya itu juga konteks ritual dan konteks non ritual, kehidupan sosial, ya. Jadi kalau di konteks ritualnya itu mungkin kita di antara kita mungkin ada perbedaan dominan, ada dominasi kecenderungan dalam beribadah. Misalnya kita dalam sehari-hari itu kita lebih condong sholatnya atau sholat jamaahnya, mungkin kita condong puasa sunnahnya, mungkin kita akan lebih dominan dalam beribadah itu lebih style dengan sodakohnya, itu beda-beda, atau dengan sholat malamnya, qiyamul lail. Jangan dikira orang yang qiyamul lail dan sholat berjamaah atau puasa itu untuk konsisten itu jangan dikira mudah, sulit sekali konsisten itu. Oleh karena itu ketika kita konsisten itu jaminan Allah itu kita akan diprotek. Diprotek itu artinya dilindungi. Bahkan di sebuah ayat yang mengatakan bahwa orang yang konsisten itu Allah akan melindungi. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya akan melindungi, ya. Aku akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat dengan catatan kamu konsisten. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan bahwa rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, itu. Tsumma istaqamu, ini masih ada konsisten. Jadi mengatakan Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, pelindung kami adalah Allah, itu tidak cukup, masih ada kalimat berikutnya summastaqamu, baru kriteria untuk dilindungi atau diprotek oleh Allah baru memenuhi persyaratan. Jadi mengatakan Tuhan kami Allah, aku beriman kepada Allah, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kita setelah beriman menyatakan konsisten, itu baru kriteria untuk dijamin oleh malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan cemas, ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi jaminan itu baru akan ada, baru akan memenuhi syarat akan kita terima kalau kita sudah menyatakan konsisten. Jadi bukan beriman kemudian kita sudah bergaul dengan yang tidak jelas, kemudian beraktivitas yang tidak jelas tujuannya, ya. Jadi hadirin, jaminan Allah tentang bahwa kita akan dilindungi oleh Allah itu sejauh mana kita akan menempatkan posisi Allah di sisi kita. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa sampai sejauh mana kedudukan Allah di sisi kita, ya, maka kita juga harus tahu, kita harus juga merasa bahwa sampai sejauh mana posisi kita, kedudukan kita di sisi Allah dalam memberlakukan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sejauh mana intensitas kita, kualitas kita itu sampai sejauh mana. Jadi itulah pentingnya tentang konsisten, Bapak Ibu. Oleh karena itu Rasulullah sangat mengajarkan pentingnya tentang istiqomah. Dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Konsisten atau istiqomah itu ajaran yang terus menerus konsisten
tidak toleh-toleh kanan kiri. Jadi ibaratnya kalau saya membuat analogi, orang konsisten itu ibarat kita berjalan di atas jembatan satu batang bambu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu wot. Anak-anak sekarang mungkin tidak tahu wot. Wot itu adalah, di sini ada sungai, ada sebatang bambu. Di sana tidak ada patokan, di sini tidak ada patokan, kanan kiri tidak ada pegangan. Nah, seperti itu gambaran analogi orang konsisten itu. Supaya kita tidak terjebur ke sungai, ke bawah, maka kita harus konsentrasi, pandangan lurus ke depan, walaupun kita dihempas badai godaan kanan kiri, jangan noleh. Walaupun di bawah itu mungkin ada orang yang sedang mandi, yang sedang menggoda kita, jangan noleh, kita terus lurus ke depan. Jaga keseimbangan. Jadi itu pentingnya tentang konsisten. Oleh karena itu di akhir-akhir satu perjalanan Rasulullah itu juga mengajarkan tentang pentingnya konsisten ini untuk para sahabatnya. Nah, tadi saya katakan ketika konsisten itu seolah-olah ajaran Rasul itu adalah kita hanya konsisten dalam konteks ritual, di non ritual itu juga harus konsisten. Apapun itu, dalam kita beraktivitas, ya, menjalankan usaha kita, dalam beraktivitas kita menjalankan karir kita harus konsisten. Jadi tidak boleh tergoda dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga konsentrasi pada satu fokus ini akan terganggu dan tergoda sehingga goal atau tujuannya kita tidak akan tercapai. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di akhir hayatnya Rasulullah itu juga pernah memesankan, ya, tentang pentingnya konsisten ini kepada sahabat-sahabat yang sedang menunggu ketika beliau menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ummati ummati ummati. Itu sebenarnya pesan secara implisit itu adalah untuk menjaga konsisten dalam menjalankan ajarannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'inat tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu ma kunta. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita di negara kita hari ini memasuki bulan Agustus, bulan yang paling monumental untuk kita ingat. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang untuk hal-hal yang barangkali bisa dievaluasi, khususnya mungkin diantara kita ada pelaku-pelaku perayaan, mungkin panitia, mungkin penonton acara-acara kegiatan perayaan. Sebaiknya kita juga memperhatikan tentang prioritas untuk beribadah kepada Allah. Biasanya kita ini yang sering saya sulit untuk membayangkan sekedar ilustrasinya ketika ada acara perayaan karnaval misalnya. Itu kita membayangkan bagaimana sholatnya orang-orang itu. Tidak usah panitia, tidak usah pelaku karnaval, penonton saja. Karena apa? Karena prepare-nya aja jam 9, jam 10 pagi. Kemudian bagaimana sholat duhurnya? Oh ya, nanti dijamak, oke. Ya, jamak sampai asar. Tetapi ternyata acara karnavalan itu ternyata maghrib belum selesai, isya baru selesai.
Jadi orang yang terutama mungkin ya para yang peserta karnaval yang sudah make up yang tebal-tebal itu ya, khususnya wanita, itu bagaimana sholatnya. Dan itu sebenarnya bukan hanya monopoli wanita, laki-lakinya juga. Itu sholat duhurnya sudah lolos, asarnya lolos, maghribnya lolos, isaknya lolos, kemudian subuhnya lolos. Karena apa? Karena kecapean. Bangun-bangun jam 9, jam 10 siang kita baru sholat duhur, dirapel semua sholat yang kemarin, duhur, asar, isak, maghrib, dan duhur hari ini. Ya, ini untuk bahan evaluasi kita, supaya ini sebaiknya paling tidak kita introspeksi untuk diri kita dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan kita munajat kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wa sallim ahla baitina wasdud wat'ataka ala man arada syarrun fina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansurhum ala adwika wa aduwihim. Allahumma baddid samlahum, Allahumma farik jamahum, Allahumma aqlil adadahum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.